Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin dosen pengampu mata kuliah asuransi syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Ali Fariskiza dengan NIM 21130040047, ingin menyampaikan materi tentang sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir maisir, gharar dan riba untuk menyelesaikan suatu tugas UTS dari mata kuliah asuransi syariah. Bagaimana materinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitunya akad. Akad atau perjanjian merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikan diharumkannya oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional dapat berdampak pada munculnya gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah gharar dan maisir ini dapat dihindari. Masalah pertama adalah gharar ataupun penipuan muncul karena akad yang dipakai di konvensional adalah akad tabaduli atau akad pertukaran. Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan pertanggungan yang akan diterima. Syafi'i Antonio memberikan ilustrasi yang simpel tapi jelas dengan menjelaskan gharar. Dalam konsep syariah, masalah gharar dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah akad tabaduli, tetapi akad takafuli atau tolong-menolong yang saling menjamin. Selanjutnya, masalah kedua adalah maisir atau judi atau gambling. Maisir artinya adalah salah satu pihak yang untung namun di sisi lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum revising period, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dalam asuransi syariah, reversing period bermula dari awalnya akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan cash value kapan saja dan mendapatkan uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, yaitu yang telah diniatkan untuk dana tabarruk yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk tabarruk atau dana kebijakan. Materi selanjutnya, mekanisme pengelolaan dana. Dalam mekanisme pengelolaan dana, sistem operasional asuransi syariah menjauhkan diri dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, antara lain maisir, gharar, dan riba. Sehingga dalam asuransi syariah dapat menerapkan dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu akad tabarruk dan akad mudharabah. Poin pertama, perusahaan sebagai pemegang amanah. Sistem operasional asuransi syariah atau takaful adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Selanjutnya, manfaat asuransi atau manfaat takafuli. Yang pertama, manfaat takafuli pada produk tabungan. Manfaatnya yang diperoleh peserta takafuli atau ahli warisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika peserta ditakdirkan meninggal dunia,
dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya yang akan memperoleh dana rekening tabungan yang telah disetor bagian keuntungan dari hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan. Selanjutnya, bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh yang pertama dana rekening yang telah disetor, yang kedua bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan. Selanjutnya, manfaat takafuli pada produk non-saving. Yang pertama, bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan sesuai dengan jumlah peserta. Yang kedua, bila peserta hidup sampai perjanjian terakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarruk. Poin selanjutnya yaitunya underwriting. Underwriting disebut juga seleksi risiko. Seleksi risiko di sini dimaksud yakni proses penaksiran atau penilaian dan pengklasifikasian tingkat risiko yang dapat pada seorang calon tertanggung. Proses underwriting yang baik sangat dibutuhkan untuk kepentingan perusahaan asuransi maupun bagi para tertanggung. Dengan proses underwriting yang baik, perusahaan asuransi dapat memastikan tidak ada risiko yang menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari. Poin selanjutnya yaitunya aspek teknik dan aktuari. Asuransi syariah memiliki aspek teknik dan aktuari yang unik karena berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti ta'awun atau tolong menolong, musyarakah kemitraan, dan mudharabah bagi hasil. Aspek aktuari dalam asuransi syariah fokus pada penilaian risiko, perhitungan premi, dan pengelolaan dana investasi yang sesuai dengan syariah. Sementara aspek teknik melibatkan pengelolaan produk asuransi dan pelayanan kepada peserta. Aspek teknik dalam asuransi syariah mencakup yang pertama produk asuransi, yang kedua produk asuransi syariah harus dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, pelayanan kepada peserta harus transparan, adil, dan amanah, serta memberikan rasa nyaman, kepercayaan. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko dalam asuransi syariah menekankan pada identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko secara hati-hati serta menghindari risiko yang berlebihan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.